Halo semuanya, pada saat ini saya ingin menjelaskan sedikit materi mengenai kelangkungan dan komponen percepatan bagian 1. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ker Megawati dengan NIM 2050459 dengan mata kuliah Kalkulus Vektor dengan dosen mata kuliah DRS Jori Ferry Manorva MSI, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Manado. Materi ini diberikan untuk memenuhi tugas mandiri ke-6 saya. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan mengenai kelangkungan dan komponen percepatan. Kita hendak memperkenalkan suatu bilangan disebut kelangkungan atau kurvatur yang mengukur seberapa tajam sebuah garis melengkung di suatu titik. Sebuah garis yang seharusnya mempunyai kelangkungan 0 dan sebuah kurva yang berbelok tajam seharusnya memiliki kelangkungan besar, seperti terlihat pada gambar 1. Misalkan RT sama dengan FTI ditambah GTJ ditambah HTK menyatakan posisi benda pada waktu T, kita akan mengasumsikan bahwa R aksen T kontinu dan R aksen T tidak pernah sama terhadap vektor 0. Syarat terakhir ini menjamin bahwa panjang busur terakumulasi ST bertambah besar ketika T bertambah besar. Ukuran kelangkungan kita akan melibatkan seberapa cepat vektor singgung berubah. Ketimbang bekerja dengan vektor singgung R aksen T, kita memilih bekerja dengan vektor singgung satuan. Dengan T besar, T sama dengan R aksen T per nom R aksen T sama dengan Ft per nom Ft. Terlihat pada gambar 2. Untuk melaksanakan tugas pendefinisian kelangkungan, kita tinjau laju perubahan dalam vektor singgung satuan. Terlihat pada gambar 3 dan gambar 4 pada slide sebelumnya. Mengilustrasikan konsep ini untuk kurva yang diberikan. Dan kelangkungan K sama dengan nom dt besar per ds dengan S panjang busur lengkungan. Karena laju nom ft sama dengan ds per dt, maka berdasarkan teorema fungsi inverse, maka inverse st ada. Dan selanjutnya berlaku dt per ds sama dengan 1 per ds per dt, sama dengan 1 per nom Ft. Sehingga rumus kelangkungan menjadi K sama dengan nom dt besar per ds sama dengan nom t besar aksen T per nom R aksen T. Selanjutnya mengenai jari-jari dan pusat kelangkungan untuk kurva bidang. Misalkan P sebuah titik pada sebuah kurva bidang atau yakni kurva yang seluruhnya di bidang XY dengan kelangkungan tak 0. Tinjau lingkaran yang menyinggung kurva di P dan cekung kurva. Lingkaran ini dinamakan lingkaran kelangkungan atau lingkaran oskulasi. Jari-jarinya R sama dengan 1 per K disebut jari-jari kelangkungan dan pusatnya adalah pusat kelangkungan terlihat pada gambar 6 pada slide sebelumnya. Selanjutnya mengenai rumus-rumus lain untuk kelangkungan kurva bidang. Misalkan IR menyatakan sudut yang diukur berlawanan arah putaran jarum jam dari I ke T, maka T besar sama dengan cos IR I ditambah sin IR J, sehingga DT per DIR sama dengan min sin IR I ditambah cos IR J, sehingga DT per DIR adalah vektor satuan atau panjang 1, dan DT per DIR sama dengan 0. Untuk lebih lanjutnya, yaitu K sama dengan nom dt per ds sama dengan nom dt per dir, dir per ds, sama dengan nom dt per dir, mutlak dir per ds, sama dengan mutlak dir per ds. Rumus untuk K ini membantu pemahaman intuisif kita tentang kelangkungan, atau rumus ini mengukur laju perubahan IR terhadap S. Dan rumus ini juga memungkinkan kita untuk memberikan bukti yang agak sederhana dari teorema penting berikut. Yang berbunyi teoremanya yaitu tinjau kurva dengan persamaan vektor RT sama dengan FTI ditambah GTJ, yakni dengan persamaan parametrik X sama dengan FT dan Y sama dengan GT. Maka K sama dengan mutlak X aksen Y double aksen dikurang Y aksen X double aksen per dalam kurung kurawal X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat
3/2. Khususnya jika kurva merupakan grafik Y sama dengan GX, maka K sama dengan mutlak Y double aksen per dalam kurung kurawal 1 ditambah Y aksen kuadrat 3/2. Aksen menunjukkan diferensiasi terhadap T dalam rumus pertama dan terhadap X dalam rumus kedua. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Dengan soal carilah kelengkungan untuk helix RT sama dengan A cos TI ditambah A sin TJ ditambah CTK dengan penyelesaian FT sama dengan R aksen T sama dengan min A sin TI ditambah A cos TJ ditambah CK. Untuk norm FT sama dengan akar A kuadrat sin kuadrat T ditambah A kuadrat cos kuadrat T ditambah C kuadrat sama dengan akar A kuadrat tambah C kuadrat. Untuk T besar T sama dengan FT per norm FT sama dengan min A sin TI ditambah A cos TJ ditambah CK per akar A kuadrat ditambah C kuadrat. Untuk T besar aksen T sama dengan min A cos TI min A sin TJ per akar A kuadrat ditambah C kuadrat. Untuk K sama dengan norm T aksen T per norm FT sama dengan norm min A cos TI min A sin TJ per akar A kuadrat ditambah C kuadrat per akar A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A per A kuadrat ditambah C kuadrat. Untuk kurva yang kelengkungan helix adalah konstanta. Fenomena ini hanya terjadi untuk kurva khusus. Dalam keadaan normal, kelengkungan adalah fungsi T. Demikianlah sedikit pembahasan mengenai kelengkungan dan komponen percepatan bagian 1 yang bisa saya berikan. Sekian dan terima kasih.